10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat bertemu kembali, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Hari ini kita mempelajari gerbang sirkuit CPU. Tujuan pembelajaran: memahami konsep penjumlahan bilangan biner, mengenal peran gerbang logika dalam penjumlahan biner, menganalisis gerbang sirkuit penjumlahan biner. Adapun materi pada hari ini, penjumlahan biner, gerbang logika penjumlahan biner, gerbang sirkuit penjumlahan biner. Penjumlahan biner. Nah, di sini kita akan melihat konsep dari penjumlahan biner ya. Input yang tersedia di sini ada dua, yaitu A0 dan B0. Outputnya adalah C1 dan C0. Nah, kalau kita melihat kode yang tersedia pada input dan output ya, ini ada 0, ada 1 ya. Berarti yang paling rendah itu 0, setelah itu 1. Kalau ada lagi yang lebih tinggi berarti harus kodenya 2. Jadi misalkan di output ya, di sini ada C0, C1. Kalau ada lebih lagi di atasnya harus C2. Kalau ada lagi C3. Nah, sekarang kita perhatikan konsep penjumlahan bilangan biner. Jika input dari A0 adalah 0 dan B0 adalah 0, maka ketika dijumlahkan ya, berarti 0 basis 2 ditambahkan dengan 0 basis 2. 0 tambah 0, hasilnya itu kan 0. Jadi hasilnya ini masuk ke C0. Lalu bagaimana dengan C1? C1 karena tidak memiliki angka apapun, kita bisa tambahkan 0. Kemudian jika input A0 adalah 0 dan B0 adalah 1, maka ini terjadi penjumlahan bilangan biner, yaitu 0 basis 2 tambah 1 basis 2. 0 tambah 1 hasilnya adalah 1. 1 kita letakkan di C0, di depannya yaitu yang C1 kita berikan angka 0. Kemudian jika input A0 adalah 1 dan B0 adalah 0, maka di sini terjadi juga penjumlahan bilangan biner, yaitu 1 basis 2 tambah 0 basis 2. 1 tambah 0 adalah 1. Maka 1 kita letakkan di C0, di depannya yaitu untuk C1 kita letakkan angka 0. Selanjutnya jika input A0 adalah 1 dan jika input B0 adalah 1, maka untuk penjumlahan binernya yaitu 1 basis 2 ditambahkan dengan 1 basis 2, bukan menghasilkan 2 basis 2 ya, karena di dalam basis 2 tidak dikenal adanya angka 2. Dalam biner yang dikenal hanya ada angka 0 dan 1. Jadi kita dapat konversikan angka 1 basis 2 ini menjadi 1 basis 10 dulu. 1 basis 2 merupakan angka 1 juga dalam basis 10. Jadi 1 tambah 1 dalam basis 10 adalah 2. 2 dalam basis 10 kita convert menjadi basis 2, maka hasilnya adalah 1 0. Jadi 0-nya ini kita letakkan di C0 dan 1 kita letakkan di C1. Sekarang kita akan melihat cara bersusun panjangnya. 0 basis 2 dengan 0 basis 2 dijumlahkan, hasilnya adalah 0 basis 2. 0 basis 2 ini, yang 0, angka 0 ini kita letakkan di C0. Lalu untuk C1 karena nggak ada angka, maka kita berikan dulu angkanya 0. Lalu kita letakkan di C1. Kemudian 0 basis 2 tambah 1 basis 2 dijumlahkan menjadi 1 basis 2. Angka 1 kita letakkan di C0. Lalu untuk C1-nya kita berikan angka 0 dan kita letakkan di C1. Selanjutnya 1 basis 2 tambah 0 basis 2 menghasilkan 1 basis 2. 1 ini kita letakkan di C0, lalu kita munculkan angka 0 di depan dan kita letakkan di C1. Kemudian 1 basis 2 tambah 1 basis 2 hasilnya adalah 1 0 basis 2. 0-nya kita letakkan di C0, angka 1 kita letakkan di C1.
Nah, sekarang kita akan menganalisis gerbang logika apa yang berlaku di dalam penjumlahan biner. Nah, di sini yang kita lihat adalah tampilan dari kolom A0, B0 dan outputnya adalah C0. Kalau kita perhatikan secara jeli ya, di sini terjadi input yang sama menghasilkan 0 dan input yang berbeda menghasilkan 1. Ini merupakan gerbang logika SOR. Untuk gerbang logika kita udah pelajari sebelumnya ya. Dan ini ada di dalam video pembelajaran gerbang logika. Kemudian kita lihat lagi untuk kolom A0, B0 dan outputnya C1. Kalau kita perhatikan secara jeli ya, jika inputnya 1, jika kedua inputnya adalah 1, maka outputnya adalah 1. Ini merupakan gerbang logika AND. Jadi di dalam penjumlahan biner di sini berlaku untuk gerbang logika SOR dan gerbang logika AND. Gerbang sirkuit penjumlahan biner. Nah, di sini kita perhatikan ya, di sini ada gerbang sirkuitnya. Gerbang sirkuit di sini menggunakan ada gerbang logika SOR, AND. Nah, di sini kita lihat ya. Ada SOR, ada AND ya. Kemudian juga di sini ada gerbang logika OR. Yang mau kita lakukan yaitu kita harus melengkapi tabel logika ini. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa contoh baris ya. Kita lihat yang pertama. Input A1 adalah 0, input A0 adalah 0. Berarti ini adalah input dari A ya. Karena A-nya ini terbagi dua yaitu A1 dan A0. Kemudian input dari B1 adalah 0 dan input dari B0 adalah 0. B1 dan B0 merupakan input dari B. Nah, sekarang kita akan menjumlahkan input dari A dengan input dari B. Input dari A adalah 00 basis 2 dan input dari B adalah 00 basis 2. Jadi kalau kita kerjakan dengan cara bersusun panjang seperti ini ya. 00 basis 2 dijumlahkan dengan 00 basis 2, maka ini menjadi 00 basis 2. 0-nya ini yang paling kanan ini kita letakkan di C0. 0 yang di depannya kita letakkan sebagai C1. Lalu karena ada lagi outputnya berupa C2, maka kita tambahkan 0 di depan. Ini kita masukkan ke C2. Nah, jadi untuk input yang ini outputnya berupa 000. 0 untuk C2, 0 untuk C1, dan 0 untuk C0. Sekarang kita lihat yang berikutnya. Input A1 adalah 0, input A0 adalah 1, input B1 adalah 1, input B0 adalah 0. Berarti input dari A adalah 01 basis 2, input dari B adalah 10 basis 2. Kita jumlahkan dengan cara bersusun panjangnya. 1 ditambahkan dengan 0, maka hasilnya adalah 1. 0 tambah 1 hasilnya juga 1. Jadi hasil akhirnya adalah 1 basis 2. 1 yang paling kanan kita letakkan sebagai C0, 1 yang di depannya kita letakkan di C1. Lalu untuk C2 kita tambahkan 0 di depan, jadi kita letakkan sebagai C2. Lalu pengisian tabelnya menjadi 0, 1, 1. Untuk yang berikutnya, input A1 adalah 0, input A0 adalah 1, input B1 adalah 1, input B0 adalah 1. Jadi untuk input A adalah 01 basis 2 dan input dari B adalah 11 basis 2. Jadi kita akan menjumlahkannya 01 basis 2 ditambah 11 basis 2. Ini kita jumlahkan. 1 basis 2 tambah 1 basis 2 menghasilkan 1 0. Jadi kita tuliskan 0-nya dulu. Kemudian 1-nya kita simpan. Setelah itu 1 ditambah 0 berarti 1 ya. 1 tambah 1 adalah 1 0. Jadi kita tuliskan begini. 0 yang paling kanan ini kita letakkan di C0. 0 yang di depannya ini kita letakkan di C1. Lalu angka 1 yang paling depan kita letakkan di C2. Maka pengisian tabelnya ini menjadi 1 0 0. 1
Selanjutnya, input A1 adalah 1, input A0 adalah 1, input B1 adalah 1, input B0 adalah 1. Maka dari sini kita dapat ketahui input A adalah 11 basis 2 dan input B adalah 11 basis 2. Nah, sekarang kita akan menjumlahkan 11 basis 2 dengan 11 basis 2. Kita lihat dengan cara bersusun panjangnya. 1 basis 2 ditambah dengan 1 basis 2 adalah 1 0. Jadi kita tuliskan nolnya dulu. Satunya kita simpan. 1 ditambah 1 adalah 1 0. 1 0. Begini ya, 1 0. Kemudian 0 ditambah dengan 1 adalah 1. Kemudian satunya turun ke bawah. Nah, begini. Maka hasil akhirnya adalah 110 basis 2. Angka 0 yang paling kanan kita letakkan di C0. Kemudian angka 1 yang di depannya kita letakkan di C1. Angka 1 yang di depannya lagi kita letakkan di C2. Maka pengisiannya menjadi 1 1 0. Nah, untuk yang berikutnya kalian bisa melengkapi ya tabelnya itu sendiri karena caranya udah dijelaskan. Demikianlah materi gerbang sirkuit CPU pada hari ini. Terima kasih dan sampai bertemu pada materi selanjutnya.